Salah satu komponen penting agar air dapat tersalurkan dengan baik kepada pelanggan adalah terpasangnya sambungan pipa dengan baik dan benar. Pemasangan pipa yang tepat dapat menghindari kebocoran air. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan pipa, dimulai dari penyimpanan, pengangkutan, dan pemasangan. Dalam video ini akan ditayangkan tutorial tata cara pemasangan pipa air minum dalam program PAMSIMAS. Silahkan menyaksikan. Saya menjelaskan pipa-pipa yang sering digunakan pendistribusian air minum, terutama untuk pengelola SPAM, sistem penyediaan air minum. Satu, pipa PPC, yaitu polyvinyl chloride, yang mudah dipasang dan biasanya untuk jaringan-jaringan di jalur utama yang pedesaan. Terus satu lagi ada pipa HDPE. HDPE adalah pipa terbuat dari plastik atau polyethylene yang elastis, tahan terhadap benturan, dan kualitasnya itu kualitas tinggi, bisa sampai 25 tahun. Terus ada pipa GI, yaitu galvanized iron, GI itu biasanya tahan karat serta sering digunakan untuk pemasangan pipa di bagian water meter. Itu biasanya di pelanggan-pelanggan itu pakai GI. Setelah mengetahui jenis-jenis pipa yang aman digunakan sebagai saluran air bersih, hal penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah mengenal penyimpanan pipa sebelum digunakan. Penyimpanan pipa yang benar dan tepat sangat penting untuk menjaga kualitas pipa. Berikut penjelasan proses penyimpanan pipa. Pertama, pada saat penyimpanan, pipa harus ditumpuk pada permukaan yang datar, bebas dari benda tajam dan batuan yang dapat merusak dan mengubah bentuk pipa. Kedua, penompang lateral berupa tonggak harus dipasang pada jarak interval maksimum 1,5 meter dengan lebar penompang minimum 5 cm. Jika pipa dalam ikatan sekitar 1 x 1 meter, penompang lateral dapat ditempatkan dengan jarak 2,5 sampai 3 meter ke arah panjang pipa. Ujung soket dan ujung spigot tidak boleh terbebani dengan cara diberi bantalan. Ketiga, tempat penyimpanan pipa harus dijauhkan dari bahan bakar, pelarut, atau bahan yang mudah terbakar lainnya, serta dihindari dari paparan langsung sinar matahari, untuk melindungi dari kerusakan permukaan dan penurunan kekuatannya. Namun, apabila tidak memungkinkan, penyimpanan pipa di bawah sinar matahari diperbolehkan untuk waktu maksimum 18 bulan. Untuk penanganan pipa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan pipa, yaitu: pertama, ujung pipa spigot dan sambungan soket harus dijaga dari kerusakan, terutama ujung pipa yang telah ditirus. Kedua, tidak boleh membanting dan meluncurkan pipa ke permukaan yang keras. Ketiga, tidak boleh bongkar muat pipa dengan tangan dan pipa tidak boleh diluncurkan. Bila menggunakan peralatan angkat, gunakan cara yang tidak merusak atau tidak kontak langsung dengan pipa besi, sling, hook, atau rantai. Keempat, apabila pengiriman pipa dengan cara teleskopi, maka pipa yang diambil terlebih dahulu adalah pipa dengan diameter terkecil dan disimpan terpisah sesuai dengan diameter pipa. Hal yang harus dilakukan pada proses pengangkutan adalah: pertama, pada saat pengangkutan pipa, gunakan alat angkut dengan permukaan yang datar. Permukaan harus bebas dari paku dan benda tajam lainnya. Kedua, sisi-sisi kendaraan harus ditopang dengan jarak antar tonggak penompang kira-kira 2 meter. Pipa harus dilindungi selama pengangkutan. Semua tonggak harus datar dengan ujung tidak tajam. Untuk pipa dalam ikatan kira-kira 1 x 1 meter. Penompang dapat ditempatkan pada interval 2,5 sampai 3 meter. Ketiga, ujung soket dan ujung spigot pipa tidak boleh dibebani. Bagian pipa yang menjulur keluar alat angkut maksimum 1 meter, dan pipa yang lebih tebal ditempatkan di bagian bawah yang lebih tipis. Selanjutnya,
Video ini akan menjelaskan cara pelaksanaan dan pemasangan pekerjaan perpipaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan pemasangan pekerjaan perpipaan. Pertama, pada saat pemasangan pipa, lokasi harus di jalur pipa yang aman, seperti tidak terjadi konflik, tidak mudah longsor, dan tidak mudah dilindas beban di atasnya. Kedua, kedalaman pipa harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Ketiga, penggunaan pipa luar untuk pipa jenis GIP atau penggunaan pipa tanam untuk jenis pipa PVC dan HDPE. Berikut adalah tata cara pemasangan pipa, pekerjaan pemasangan pipa, berupa peletakan pipa, dan penyambungan pipa. Pipa PE dengan diameter kecil, penurunan dalam galian ada dua cara, yaitu dilepaskan dulu dari gulungan, baru diturunkan. Yang kedua, diturunkan dulu dalam bentuk roll, baru dilepaskan. Sebelum memasuki tahap penyambungan pipa, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu pemotongan pipa dan pembuatan tirus pada pipa. Untuk pemotongan pipa dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji besi atau roda potong. Begitu pula pada saat pembuatan tirus pada pipa. Ujung pipa diruncingkan dengan sudut tertentu dengan menggunakan alat khusus, seperti pengikir besi, roda pengasah, atau alat pemotong pembuat tirus. Pembuat tirus ini untuk memudahkan penyambungan pipa. Selanjutnya adalah cara penjelasan penyambungan pipa yang disesuaikan dengan jenis pipa yang akan digunakan. Untuk penyambungan pipa PVC terbagi menjadi dua, yaitu penyambungan pipa PVC dengan solvent semen dan penyambungan pipa PVC dengan rubbering atau cincin karet. Untuk penyambungan pipa PVC dengan solvent semen atau SC, cara dan tahapannya sebagai berikut. Pertama, diberi tanda pada ujung pipa spigot sedalam soket dengan pen atau spidol. Kemudian, bersihkan bagian dalam soket dan spigot setelah alat penarik dipasang dengan baik. Permukaan pipa yang disambungkan harus bersih, kering, dan bebas dari lemak. Penyambungan dengan memotong pipa tegak lurus sumbunya dan ditirus pada ujungnya. Kedua, gunakan solvent semen secara merata pada bagian yang akan disambung. Gunakan solvent semen terlebih dahulu pada bagian dalam soket. Kemudian baru ujung pipanya sampai tanda yang telah diberikan. Ketiga, masukkan pipa dengan cepat dengan menggunakan alat penarik sampai batas yang sudah diberi tanda. Diamkan selama 1 menit, baru alat penarik dilepas dan penyambungan selesai. Sementara cara penyambungan pipa PVC dengan push on joint atau RR adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan bagian dalam soket pada bagian ujung pipa spigot dan rubbering. Kedua, beri tanda pada ujung pipa spigot sedalam soket dengan pen atau spidol. Sebelum pemasangan, sambungan rubbering terlebih dahulu ujung spigot telah ditirus dan diberi pelumas pada ujung pipa dan rubbering sebelum dimasukkan ke dalam soket. Selanjutnya adalah penyambungan pipa jenis GI, yaitu ada dua cara. Pertama, memasukkan soket pada ujung spigot
Kedua, menyambungkan pipa dengan flange. Untuk penyambungan pipa GI dengan soket, cara dan tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, lilitkan sel tape pada ujung spigot yang telah dibuat berat searah jarum jam. Kedua, masukkan soket pada ujung spigot, putar searah jarum jam dengan tangan. Ketiga, kencangkan menggunakan kunci pipa dan masukkan pipa ujung spigot lainnya. Putar menggunakan tangan dan kencangkan dengan menggunakan kunci pipa. Selanjutnya adalah cara penyambungan pipa GI dengan flange. Pertama, pastikan kedua pipa satu sumbu dan pastikan flange kondisi baik dan bersih. Kedua, siapkan packing dan pasang mur baut seluruhnya. Putar dengan tangan. Pastikan mur baut dalam kondisi baik. Ketiga, kencangkan dengan kunci sesuai ketentuan salib sumbu. Secara umum, penyambungan pipa HDPE ada dua metode. Pertama, dengan welded joint. Kedua, dengan mechanical joint, penyambungan mekanikal. Penyambungan pipa HDPE dengan metode welded joint ada dua cara. Pertama dengan butt fusion dan kedua dengan electrofusion. Butt fusion adalah salah satu cara penyambungan pipa HDPE dengan teknik pelelehan ujung pipa dengan pipa yang hendak disatukan secara bersamaan. Adapun caranya, pertama, pasanglah ujung-ujung pipa HDPE yang akan disambung di alat butt fusion. Kedua, kencangkan alat penjepitnya sampai ujung pipa berada dalam satu sumbu. Tiga, ratakan ujung-ujung pipa dengan alat perata elektrik sampai kedua pipa benar-benar rata dan bersih. Pasanglah plat pemanas di antara ujung-ujung pipa dan panaskan plat pemanas sampai titik senyawa. Keempat, sambungkan dan tekanlah kedua ujung pipa yang sudah dipanaskan persenyawaannya yang sesuai. Selanjutnya adalah cara electrofusion. Cara ini dilakukan dengan melelehkan dinding luar pipa dan dalam aksesoris. Pertama, bersihkan ujung-ujung pipa yang akan disambung. Kemudian pasang ujung-ujung pipa yang akan disambung ke electrofitting. Hubungkan elektroda yang ada di electrofusion ke electrofitting dan hidupkan. Ketiga, persenyawaan sambungan telah terjadi apabila warna kuning indikator terlihat jelas. Selanjutnya, penyambungan pipa HDPE dengan mechanical joint. Metode penyambungan pipa ini lebih efektif dan efisien untuk pipa dengan diameter sama dengan atau kurang dari 90 mm atau 3 inch. Yang dibutuhkan hanyalah aksesoris khusus yang biasa dikenal dengan nama compression joint yang sudah tersedia dalam beragam bentuk dan diameter. Fungsi dari aksesoris ini adalah mengikat satu bagian pipa dengan pipa lainnya yang hendak disambungkan, sehingga debit air yang disalurkan tidak keluar dari pipa atau material dari luar pipa tidak dapat masuk, termasuk udara. Berikut adalah langkah-langkah penyambungan pipa HDPE dengan metode mechanical joint. Pertama, bukalah compression collar dan lepaskan union dan ring penjepitnya. Kedua, pasanglah union dan ring penjepit ke ujung pipa. Lalu, pasangkan kembali compression collar dan kencangkan dengan tangan atau alat pengencang. Ketiga, lakukan hal yang sama pada pipa lainnya yang akan disambungkan. Perlu diketahui bahwa penyambungan akan sempurna
jika gunakan alat pemotong yang sesuai. Hasil dari potong yang tidak sesuai dapat merusak sil. Pastikan potongan pipa lurus dan tidak miring atau serong. Pastikan penampang pipa relatif bulat sempurna, tidak oval. Galian tanah untuk pemasangan pipa dilaksanakan dengan menyesuaikan kedalaman dan diameter pipa yang akan dipasang. Galian tanah harus dibuat dengan lebar ekstra seperti untuk memasukkan penyangga-penyangga, penguat-penguat galian, dan peralatan-peralatan pipa. Galian untuk tanah stabil yang harus mempunyai dinding saluran yang tidak mudah runtuh. Lebar galian pipa harus tersedia untuk dapat dilewati alat penggali untuk memasukkan dan menyambung pipa serta memungkinkan menimbun sesuai ketentuan setiap pipa yang digunakan. Jika lebih dari satu jaringan pipa yang akan dipasang pada satu galian yang sama, maka tidak diperbolehkan kedua jaringan pipa tersebut bersinggungan. Jaringan pipa tersebut harus terpisah dengan jarak minimum 150 mm dan urukan yang mengitari masing-masing pipa harus dipadatkan. Minimum kedalaman galian adalah 1. 300 mm untuk pipa yang ditanam di bawah permukaan tanah biasa. 2. 450 mm untuk pipa yang tertanam di sisi jalan dan di bawah permukaan jalan kecil. 3. 600 mm untuk pipa yang ditanam di bawah permukaan jalan besar dengan perkerasan. 4. 750 mm untuk pipa yang ditanam di bawah permukaan jalan besar tanpa perkerasan. Kedalaman galian disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan pondasi tanah urukan lapisan atas, urukan tempat peletakan pipa atau urukan di bawah pipa dan urukan di atas pipa, serta urukan sampai permukaan atau urukan penutup atau final backfill. Penanaman pipa harus mempunyai lebar galian W lebih besar dari 20 cm ditambah diameter pipa agar pipa diletakkan disambungkan dengan baik. Setelah melakukan pemasangan pipa, perlu dilakukan pengujian sambungan pipa untuk mengetahui apakah sambungan pipa tidak mengalami kebocoran. Bila kebocoran terjadi atau cacat lain ditemukan pada waktu pengujian, maka harus diperbaiki atau diganti. Pemasangan pipa secara tepat dan benar dapat menghindari kebocoran air pada pipa jaringan air minum sehingga warga dapat menggunakan air dengan baik dan aman. Sekian tutorial tata cara pemasangan pipa air minum dalam program PAMSIMAS. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam PAMSIMAS.